Ya, shalom. Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas mengenai kontroversi nama Allah ya. Kata Allah ini di Malaysia maupun di Indonesia menjadi kontroversi, ada pro kontra ya. Ada yang bilang orang Kristen tidak boleh pakai kata Allah, ada yang mengklaim kata Allah itu milik orang Muslim, itu di Malaysia dan di Indonesia. Walaupun sebenarnya di Timur Tengah tidak ada masalah ya, orang-orang Arab di eh, Timur Tengah, di wilayah Yordania atau orang-orang yang menggunakan bahasa Arab masih menggunakan kata Allah sampai sekarang ya. Tapi di Indonesia ribet sekali nih. Mari kita akan lihat ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu ya, ini ada seseorang yang masuk di komentar di konten saya. Dia memprotes karena saya menggunakan kata Allah ya. Ini saudara Tungkot Saraki. Dia menulis begini, Elohim itu sama dengan Tuhan, bukan Allah bos. Tulisan Ibrani tak mengenal Allah, itu Tuhan umat Muslim ya. Saya garis bawahi Tuhan umat Muslim. Jadi menurut Tungkot Saraki ini kata Allah itu adalah Tuhannya umat Muslim. Lalu dari pernyataan ini saya balas ya. Terus Adonai apa bos? Itu tulisan saya. Maksudnya kalau Elohim itu diterjemahkan Tuhan, terus Adonai itu diterjemahkan apa? Karena selama ini Adonai itulah yang diterjemahkan. Kalau dalam bahasa Yunani itu Kurios, dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Nah, dalam bahasa Indonesia itu bisa Tuhan, bisa Tuan. Jadi kata Adonai ini sebenarnya bisa menunjuk majikan atau tuan, bisa menunjuk Tuhan. Itu satu kata dalam bahasa Ibrani Adonai maupun bahasa Yunani Kurios. Tapi dalam bahasa Indonesia itu bisa Tuhan menunjuk pada yang Maha Kuasa, bisa tuan gitu ya. Jadi ini ada persoalan bahasa di sini. Nah, kalau Elohim itu terjemahan Tuhan, lalu Adonai mau diterjemahkan apa? Tapi saudara Tungkot Saraki ini tidak membalas ya, mau Adonai ataupun Hashem, apa perlu saya jelaskan lebih detail? Dia tidak pernah menjelaskan lebih detail. Mana dia menjelaskannya? Saya kira Anda tahu juga. Iya, saya tahu. Cuma saya sarankan jangan tipu umat Kristen dengan Allah yang jelas-jelas nama Tuhannya umat Muslim. Oke, salam akal sehat. Sepertinya dia pikir saya kurang sehat gitu ya. Saya garis bawahi di sini. Jangan tipu umat Kristen dengan Allah yang jelas nama Tuhannya umat Muslim. Dia menuduh saya menipu bahwa Allah itu Tuhannya umat Muslim, jadi jangan dipakai oleh orang Kristen gitu ya. Eh, Nanti kita akan lihat ya, saya akan buktikan siapa yang menipu gitu. Lalu saya jelaskan lagi ya, bahasa itu tidak beragama kawan. Bahasa Ibrani, Arab, Aram itu satu rumpun. Sebelum Islam lahir, orang Kristen yang ada di Arab menggunakan kata Allah. Jadi bahasa itu tidak beragama ya. Ada istilah-istilah yang digunakan oleh orang Muslim juga dipakai oleh orang Kristen. Atau istilah yang dipakai oleh orang Buddha dipakai oleh orang Kristen, itu tidak masalah karena kata itu, bahasa itu tidak beragama ya. Tapi dia bilang begini, jangan lari dari konteks Elohim kawan. Nah kan, siapa yang lari? Kita sedang membahas tentang bahasa. Dia bilang lari. Anda cuma mengartikan di YouTube ini. Elohim tidak sama dengan Allah. Allah itu nama dan bukan gelar seperti passion. Allah itu nama. Apa iya? Apakah dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Lalu selanjutnya saya jelaskan begini ya. Gini kawan, kata Ibrani Adonai itu yang diterjemahkan Tuhan atau Tuhan, Inggrisnya Lord, Yunani Kurios. Nah, kata Elohim itu bahasa Arabnya Elaha, Arabnya ilah, ini satu rumpun. Kata ilah ini jika diberi kata sandang al menjadi Allah. Jadi Allah itu sebenarnya dari kata al dan ilah. Al itu seperti the dalam bahasa Inggris, ini definite artikel ya. Kemudian Elohim dalam bahasa Yunani disebutkan dengan Theos ya. Kalau Elohim itu Theos, tapi kalau Adonai itu Tuhan atau Tuhan. Nah, ternyata jawaban dia, Anda suka kesana kemari dalam menjelaskan. Sorry, saya tidak mau debat kusir.
Pakai aja asumsi Anda dalam menjelaskan Elohim sama dengan Allah. Namun bagi saya tidak. Tidak ada Yesua di atas kayu, tidak ada Yesua di atas kayu salib berkata Theos, Theos atau Allah, Allah, yang ada Eli, Eli. Oke, thanks. Semoga Yesua muka selubung di mata Anda. Ini memang agak ngawur ya. Selubung apa? Saya balas selubung apa, kawan? Saya ini menjelaskan secara etimologi. Sepertinya dia tidak tahu kata etimologi ya. Etimologi itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari asal-usul kata dan perubahan baik bentuk maupun makna kata. Itu etimologi. Saya jelaskan secara etimologi, dia tidak mengerti, malah dia menuduh semoga Yesua membuka selubung di mata Anda. Sepertinya mata saya ada selubung. Selubung apa? Ini adalah ilmu bahasa secara umum, etimologi, gitu ya. Tapi ya tidak masalah ya. Monggo-monggo saja. Memang pengetahuannya masih segitu. Nah, baru di bawahnya ada balasan dari Kokom Kohen. Allah is Hashem Hakadosh Baruchu. Ini ada kontennya berbahasa Inggris. Kawan-kawan bisa simak itu bahwa Allah itu menurut konten ini dia sama dengan Hashem atau sang nama atau Ha Elohim, Hakadosh yang kudus, Baruchu. Diberkatilah dia atau terpujilah dia ya. Jadi orang-orang di Timur Tengah malah justru tidak masalah ya. Nah, baik, kita akan tinjau beberapa sumber yang saya dapat sederhana saja. Nah, ini dari Wikipedia ya, mudah diakses, semua orang bisa lihat, bisa cek ya. Saya ngarang atau tidak, ini sumbernya Wikipedia, silakan Anda cek ya. Nah, etimologi dari kata Allah telah dibahas secara luas oleh para filolog Arab klasik. Nah, ada orang-orang Arab klasik ya. Ahli tata bahasa dari aliran Basra menganggapnya sebagai salah satu yang dibentuk secara spontan, murtajal, atau sebagai bentuklah yang pasti dari akar kata bahasa LYH dengan makna luhur atau tersembunyi. Jadi maknanya luhur atau tersembunyi. Yang lain berpendapat bahwa itu dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani. Tetapi sebagian besar menganggapnya berasal dari kontraksi kata Arab yang al, nah ini ya yang tadi saya jelaskan, al itu the, definite article, dan ilah, ilah itu God atau God bahasa Inggrisnya ya, menjadi Allah yang berarti the God ya. Ini saya garis bawahi, berasal dari kontraksi al, ilah. Al itu the, ilah itu God ya. Nah, ini juga mirip bahasa Semit lainnya. Untuk Aramnya itu elah atau elaha. Nah, ini ya. Ini tulisannya elaha atau elah itu untuk Aram. Tapi kalau Ibrani itu Eloah atau juga Elohim. Jadi ada padanan katanya, ini bahasa satu rumpun gitu ya. Ya, kita tinjau dulu penggunaan kata Allah pra-Islam. Jadi sebelum Islam ada itu kan abad ke-7 ya. Nabi Muhammad lahir tahun 571. Kemudian kurang lebih umur 40 tahun ya, dia mendapat wahyu kan. Jadi abad ke-7 ya, 600 sekian ya. Nah, sebelum tahun itu, sebelum Islam ada, ini pra-Islam ini sudah ditemukan beberapa variasi dari kata Allah. Jadi saya garis bawah ya, sebelum Islam ada, kata Allah itu juga sudah ada ditemukan, ada prasastinya ya. Baik oleh pagan, para penyembah berhala maupun juga orang-orang Kristen itu ada prasastinya itu. Jadi bukan sekedar teori asal-asal, bisa dicek ini ya, prasastinya apa saja itu bisa ya. Lalu tidak semua saya baca ya. Nah, ini nama ayah Muhammad. Muhammad sendiri itu punya ayah namanya Abdullah ya, nama ayah Muhammad ya, Nabi Muhammad ya bagi orang Muslim. Itu Abdullah, Abdullah itu artinya pelayan Allah atau hamba Allah ya. Hamba Allah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa penyembahan
terhadap Allah itu memang ada sebelum Islam muncul atau Muhammad lahir. Jadi masa dikatakan itu nama Tuhannya umat Islam, itu miliknya Islam. Jadi lihat di sini ya. Sebelum Islam lahir, bapaknya itu namanya Abdullah, hamba Allah. Itu bapaknya Nabi Muhammad ya. Ini bapaknya Nabi Muhammad itu ada sebelum Nabi Muhammad lahir kan. Dia sudah menggunakan kata Allah. Jadi kata Allah ini sudah digunakan secara luas oleh orang-orang Arab gitu. Kenapa diklaim itu nama Tuhannya umat Muslim yang baru muncul ya di abad ke-7 gitu. Itu pertanyaannya ya. Nah, untuk kalangan Kristen ini sudah menggunakan bahasa Arab ya. Maksud saya orang-orang Kristen Arab itu menggunakan bahasa Arab dan tentu kata yang dipakai ya bahasa Arab termasuk Allah ini ya. Penutur bahasa Arab dari semua agama Abraham termasuk Kristen dan Yahudi menggunakan kata Allah atau Allah ya yang untuk berarti Tuhan. Orang-orang Arab Kristen saat ini tidak memiliki kata lain untuk Tuhan selain dari kata Allah. Karena memang dari dulu kata ini dipakai ya. Kata Allah dalam tradisi Kristen Assyria, Church of the East ya, di Mesopotamia, sekarang Irak ya, juga digunakan dalam liturgi berbahasa Arab. Demikian juga gereja Syria dan Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad pertama. Perhatikan ini. Gereja Koptik Mesir atau gereja Syria dan juga gereja Koptik Mesir itu sama-sama menggunakan kata Allah. Ini bahkan mereka sudah menyebar sejak abad ke-1 ya. Ini gereja-gereja abad pertama. Itu mereka sudah ada ya. Semenjak Yesus mengutus para muridnya ke berbagai daerah, bahkan keturunan bahasa Arab yang berbahasa Malta. Itu menggunakan kata Allah untuk Tuhan meskipun hampir seluruh populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Roma. Nah, walaupun ada juga yang mayoritas agama Katolik Roma ini di Malta itu ya. Tapi mereka menggunakan kata Allah, tidak masalah kan? Orang Kristen Arab menggunakan istilah Allah al-Ab. Ab itu bapak ya, ini mirip bahasa Ibrani Ab ya. Kemudian Allah al-Ibnu, ini anak, al-Ruh, al-Quds, Roh Kudus ya. Bagi Allah Roh Kudus di dalam banyak ritual tradisi gereja. Itu. Jadi ini sampai sekarang ya. Ini sejak abad pertama gereja berdiri sampai sekarang menggunakan kata Allah dan tidak pernah jadi masalah gitu. Karena itu persoalan bahasa kan. Nah, ini saya garis bawahi ya. Menggunakan kata Allah. Orang-orang Kristen yang berbahasa Arab di Timur Tengah sana menggunakan kata Allah. Kenapa kita yang di Indonesia yang ribet ya? Ya, orang Kristen Arab menggunakan istilah Allah, Allah al-Ab dan sebagainya. Jadi orang Kristen Arab sampai sekarang menggunakan kata Allah. Itu orang Indonesia ini ribet sekali ya. Dan sok tahu gitu loh, menganggap yang pakai Allah itu penyembah berhala. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kalau mereka nggak mau pakai ya silahkan, monggo saja, tapi jangan menuduh orang lain yang menggunakan kata Allah dianggap penyembah berhala, penyembah dewa bulan dan lain sebagainya. Nah, itu persoalannya di situ ya. Kalau keyakinanmu terserah, kalau kamu nggak pakai Allah ya monggo, tapi jangan menuduh orang lain berhala, kira-kira begitu ya. Nah, beberapa temuan arkeologi telah mengarah pada penemuan prasasti pra-Islam kuno dan makam yang dibuat oleh orang Kristen Arab di reruntuhan gereja di el-Jimal di Yordania Utara, yaitu berisi referensi kata-kata Allah. Nah, beberapa kuburan berisi nama-nama seperti Abdullah yang berarti hamba kepada Allah. Nama Allah dapat ditemukan berkali-kali, banyak sekali ya, berkali-kali dalam laporan dan daftar nama-nama para martir Kristen di Arab Selatan, seperti yang dilaporkan oleh dokumen-dokumen Syriak antik tentang nama-nama para martir dari era kerajaan Himyarid dan Aksumid ya. Seorang pemimpin Kristen bernama Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad menjadi martir di Najran pada tahun 523. Nih sebelum
Islam lahir ya. Ini abad ke-6 nih. Orang Kristen pakai nama Abdullah. Ia mengenakan cincin yang mengatakan Allah adalah pemilikku. Ya. Dalam sebuah prasasti Martirion Kristen pada tahun 512 Masehi, referensi untuk Allah dapat ditemukan dalam bahasa Arab dan Aram yang memanggilnya Allah atau mungkin Allah ya kalau logat mereka ya, dan Allaha, dan tulisan dimulai dengan pernyataan dengan pertolongan Allah. Nah, dalam Injil pra-Islam, dalam Injil pra-Islam nama yang digunakan Tuhan adalah Allah atau Allah ya. Sebagaimana dibuktikan oleh beberapa versi bahasa Arab Perjanjian Baru yang ditemukan oleh orang-orang Kristen Arab selama era pra-Islam di Arabia Utara dan Selatan nih. Pra-Islam. Sebelum Islam ada, Injil itu ditulis Injil yang dalam bahasa Arab menggunakan kata Allah ya. Itu. Oke. Ini ya, saya garis bawah ya. Sudah ada, jadi kata Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Kristen ya, bahkan sebelum Islam ada. Nah, kontroversi kata Allah di Indonesia. Adanya kontroversi di kalangan Kristen di Indonesia terkait kata Allah ini dimulai dengan masuknya gerakan nama suci yang berasal dari Amerika Serikat tahun 1970-an. Nah, saya mengajak saudara untuk lihat ini. Dari mana sih dan mau kemana arah gerakan ini? Ini jauh lebih penting. Karena seolah-olah yang tampak di permukaan itu hanya tidak boleh pakai Allah, itu Tuhan yang umat Muslim. Tapi sebenarnya kemana arah gerakan ini gitu ya? Itu yang perlu kita sadari gitu. Nah, kalau dari sejarahnya dari mana? Dari mana dulu ya? Nanti kita akan jawab kemana. Nah, ini penting ini. Dari mana? Ini dari masuknya gerakan nama suci dari Amerika. Dari Amerika tahun 1930-an. Jadi ini gerakan yang baru saja nongol tapi sudah seolah-olah sok paling tahu tentang bahasa Ibrani ya. Tahun 1930-an ini baru-baru muncul ini nama suci ini. Gerakan modern ini masuk ke Indonesia secara bergelombang dimulai sekitar tahun 1970-an. Nah, di Indonesia baru tahun 1970-an. Oleh dua orang pendeta di Yogyakarta, kemudian tahun 1980-an dipelopori oleh rohaniawan Kristen yang murtad dari Islam. Mereka mendirikan Yayasan Nehemia pada tahun 1987. Mereka banyak menginjili umat Muslim dengan mengajarkan bahwa Allah adalah nama dewa Arab, bukan nama Tuhan sejati. Dalam buku Siapakah yang bernama Allah itu, mungkin traktat itu ya, Siapakah yang bernama Allah itu. Jadi ini tahun 30-an. Kemudian berkembang tahun 70 dan 87 dan sampai sekarang ini sudah mulai merebak di berbagai daerah. Ini penting, pertanyaan dari mana dan mau kemana ini penting ya bagi kita umat Kristen ini supaya kita waspada loh. Nah, coba kita lihat dari mana ini sudah melihat, kita akan tahu kemana sebenarnya ya. Nah, ini cikal bakalnya. Kalau di Amerika diberi nama The Sacred Name Movement atau SNM singkatannya ya. Anda perhatikan di sini, dimulai di dalam gereja Tuhan Seventh Day. Tahu Seventh Day? Gereja apa kira-kira ini? Ya, dalam agama Kristen ini gereja Advent. Disebarkan oleh Clarence Orville Dodd pada tahun 30-an. Yang mengklaim bahwa ia berusaha untuk menyesuaikan agama Kristen dengan akar Ibrani dalam praktik kepercayaan dan menyembah. Perbedaan paling terkenal dari SNM adalah advokasi penggunaan nama suci atau Yahweh, yaitu nama asli yang direkonstruksi dari Allah Israel, dan penggunaan nama asli Ibrani Yesus yang diterjemahkan menjadi Yesua, Yehosua atau Yasua. Percaya SNM juga umumnya mematuhi banyak hukum dan upacara perjanjian lama seperti hari ke-7, Sabat ya, festival Torah, dan hukum makanan atau kasrut. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, cikal bakalnya itu adalah gereja Advent. Ya, yang ada di sini nih. Tidak boleh
makan ini dan itu ya, makanan. Kemudian memperingati hari Sabat, festival Torah, hari-hari orang Yahudi itu ya. Jadi dari sini cikal bakalnya. Nah, saya garis bawahi. Ini gereja Advent ya. Lalu gerakan nama suci muncul pada abad 20 dari gerakan Church of God tadi ya. Gerakan ini dipengaruhi oleh Joseph Franklin Rutherford ya. Kalau Anda mendengar kata Franklin Rutherford mungkin ada sebagian yang tidak asing ya. Yang mengubah nama cabang utama gerakan belajar Alkitab menjadi Saksi-saksi Yehova pada tahun 1931. Berdasarkan keyakinannya akan pentingnya nama Ibrani untuk Tuhan. Seorang anggota gereja Allah hari itu mulai menyelenggarakan festival Yahudi termasuk Paskah pada tahun 1928, mengadopsi doktrin nama sakral pada akhir tahun 1930-an. Nih, perhatikan. Ya, saksi-saksi Yehova. Jadi gerakan nama suci itu sebenarnya adalah asalnya itu dari gereja Advent yang terpengaruh oleh saksi-saksi Yehova. Ini campuran dari saksi Yehova dan gereja Advent. Itu ya, Anda perlu tahu ini. Kalau begitu, ya kemana arahnya? Nah, ini jelas ya. Membawa kita kepada Taurat loh. Hati-hati ya. Majelis Yahweh adalah organisasi keagamaan pertama dalam gerakan nama suci. Itu dibentuk di Hall, Michigan pada tahun 30-an. Majelis Yahweh percaya bahwa nama Yahweh harus digunakan bersama dengan nama putranya, Yeshua. Mereka memelihara Sabat hari ketujuh. Nah, ya kan? Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Bersama dengan semua hari raya kitab suci. Mereka percaya bahwa Taurat atau hukum tidak dihapuskan. Nah, ini perhatikan nih. Ya, mereka memelihara Sabat hari ketujuh, kemudian hari raya yang lain, kemudian mereka percaya bahwa Taurat atau hukum Taurat tidak dihapuskan. Nah, jadi sebenarnya kemana arah gerakan ini adalah kembali kepada Taurat. Itu ini ya. Jadi banyak orang yang tidak sadar. Sepertinya mereka wah benar sekali ya. Kata Allah itu Tuhan yang umat muslim, nama dewa dan sebagainya. Dan banyak orang ikut-ikutan. Tidak tahunya sebenarnya gerakan ini sangat berbahaya. Karena mereka ini adalah cikal bakalnya dari saksi Yehova dan gereja Advent gitu loh. Ya, jadi bukan sekedar nama Allah, bukan hanya sekedar kembali kepada nama Yahweh, tapi yang jelas ini bahwa mereka mengajak kita kembali kepada Taurat gitu loh. Mulai dari memelihara hari Sabat, kemudian makanan tidak boleh makan ini itu, kemudian hukum Taurat tidak dihapuskan dan sebagainya ya. Nah, di Indonesia memang masih banyak ragam ya. Ada yang masih sekedar bahwa tidak boleh pakai Allah begitu saja. Jadi ibadahnya semua masih sama seperti orang Kristen pada umumnya. Tapi sebagian mulai memindahkan ibadah mereka di hari Sabtu itu. Tapi sebagian lagi sudah mulai ya merayakan hari-hari raya Yahudi, kemudian pakai bahasa-bahasa Ibrani dan lain sebagainya ya. Jadi ada juga buku yang mereka tulis dari salah satu pengagum nama Yahweh, mengajak kembali, merenungkan kembali perjanjian baru bahwa orang Kristen itu sebenarnya harus kembali ke Taurat gitu. Ada masa transisi di mana orang Kristen hanya belajar beberapa bagian dari Taurat dengan harapan nanti belajar di sinagog gitu. Itu ada bukunya ya. Saya tidak bahas nanti terlalu panjang dan lebar, tapi yang jelas ini kalau Anda lihat ini dari mana gerakan ini dan mau kemana itu loh yang saya tekankan itu ya. Jelas ini dari Advent dan Saksi Yehova. Kembali kemana? Kembali ke Torah ini loh. Pelihara Sabat dan sebagainya ya. Cuma di Indonesia tidak serempak gerakan ini, masih sangat bervariasi. Tapi sebenarnya arahnya ke sini, mengajak kita kembali kepada hukum Taurat, memelihara hari Sabat, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, merayakan hari raya Yahudi dan lain sebagainya ya. Oke, jadi hati-hati ya bagi kita yang percaya Tuhan, ya, tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Ini angin pengajaran yang baru kan tahun 1930.
tapi sudah merusak persatuan gereja-gereja di Indonesia ya. Ada banyak gereja yang pecah karena nggak mau pakai Allah itu. Ya, padahal mereka tidak tahu dari mana ini dan mau kemana, mau dibawa kemana. Itu yang penting ya. Ingat, pengagum nama Yahweh ini berasal dari Amerika, dari percampuran atau perkawinan dalam tanda kutip ya, Advent dengan saksi Yehova. Nah, kita akan dibawa kepada hukum yang lama, perjanjian yang lama. Nah, itu saya hanya mengingatkan. Tapi kalau saudara yang mendengarkan saya dan Anda tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa ya. Silahkan saja, tapi jangan menganggap kami yang pakai Allah itu kafir dan lain sebagainya. Jadi saya tidak membodohi umat Kristen ya, saya tidak membodohi. Ini data-data semua ada. Silahkan kalau mau buat video tandingannya bagi tadi ya yang menulis di komen saya itu, silahkan ya. Saya hanya mengingatkan ini teman-teman saya yang lain ya, supaya tidak mudah terombang-ambingkan. Ya, baik, itu yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat ya. Jangan kita berlarut-larut pada kontroversi nama Allah. Ya, kita bisa pelajari itu, ada sejarahnya, ada dari sudut pandang bahasa, semua ada, bisa kita pelajari itu ya. Jadi jangan menuduh saya menipu ya, ada datanya, saya tampilkan itu, ada data-datanya, bisa ditelusuri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe. God bless you.